Angin gede tuh, anginnya gede, anginnya. Video amatir warga merekam detik-detik kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang di Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu siang. Asap hitam disertai api besar membakar gunungan sampah di zona 2 TPST Bantar Gebang. Petugas pemadam kebakaran yang turun ke lokasi langsung berusaha memadamkan api. Selain dilakukan penyiraman, alat berat dikerahkan untuk mengeruk sampah yang terbakar di bawah tumpukan sampah agar titik api bisa dipadamkan sepenuhnya dan tidak merambat. Menurut warga, kebakaran terjadi sekitar jam 1 siang. Api yang membesar sempat membuat panik warga sekitar TPST. Hingga kini penyebab kebakaran di zona 2 TPST Bantar Gebang belum diketahui. Angin kan sudah puyuhnya benar, udah nyampe ke sini tuh, siapa yang nggak takut sampai sini? Apaan itu mah? Apinya kelihatan nggak? Ya api juga kelihatan, orang jalan ke sini api. Ya kita lokalisir dulu, jangan sampai ada perambatan ke yang lain. Setelah kita lokalisir sampah kita basahin semua sekeliling yang terbakar, baru kita tembak ke titik api. Akibat kebakaran TPST Bantar Gebang, antrian truk sampah mengular hingga mencapai 3 km di sepanjang jalan menuju pintu masuk. Untuk masuk ke TPST Bantar Gebang milik Provinsi DKI Jakarta, ratusan sopir harus menunggu hingga berjam-jam. Hal ini lantaran gerbang masuk menuju TPST Bantar Gebang ditutup akibat terbakar. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polsek Bantar Gebang dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Diduga akibat pembukaan lahan baru, 2 hektar lahan gambut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah hangus terbakar. Pemirsa, kebakaran lahan gambut ini terjadi di Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Minggu malam. Cuaca panas ekstrim yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir mengakibatkan api cepat menyebar. Upaya pemadaman dilakukan oleh tim gabungan damkar Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sempat terkendala akses menuju titik api. Namun 2 jam kemudian kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan oleh tim gabungan. Untuk kendala di lapangan karena kondisi saat ini malam dan juga akses menuju ke lokasi Bang, karena banyaknya tebangan pohon jadi menyulitkan kita untuk mengakses ke lokasi. Kalau penyebab kita masih belum tahu Bang, tapi untuk dugaan sementara pembukaan lahan dengan cara bakar. 2 rumah panggung di Goa, Sulawesi Selatan terbakar pada Minggu malam. Kebakaran diduga akibat kelalaian pemilik rumah saat membakar lilin di tengah pemadaman listrik bergilir. Kebakaran besar melanda 2 rumah panggung yang terbuat dari kayu di Kelurahan Pangka Binangka, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan Minggu malam. Warga yang panik berusaha memadamkan api namun tidak berbuah hasil. Korban kebakaran histeris melihat rumahnya ludes tak bersisa. Selain rumah, 1 motor yang sedang terparkir ikut terbakar. 1 keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak balita berhasil menyelamatkan diri. 3 mobil damkar dikerahkan untuk mengatasi kebakaran. Kebakaran diduga terjadi akibat kelalaian pemilik rumah saat membakar lilin di tengah pemadaman listrik bergilir. Beberapa kerusakan, ada 2 rumah, motor 1, peralatan rumah tangga habis, tidak ada yang tersisa termasuk pakaian. Ini pengaruh mati lampu, ada penerang lilin, apakah mungkin yang senggol. Akhirnya mereka panik atau bagaimana, kan rumah ini mudah terbakar pada dibuat dari Armada yang diturunkan kurang lebih sebanyak pemilik rumah tersebut lalai membakar lilin. mati lampu memang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai lebih dari 40 juta rupiah. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 toko di Jalan Joglo Raya, Jakarta Barat ludes terbakar. Kebakaran tangki gas di area kebakaran sempat membuat warga sekitar panik. Di Kopi Lato,
Toko furniture dan bengkel tambal ban di kawasan Jalan Joglo Raya Kembangan, Jakarta Barat terbakar pada Minggu siang. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti ban dan serbuk kayu membuat api dengan cepat membesar. Diketahui kebakaran pertama kali terjadi dari tumpukan sampah yang berada di sebelah bengkel tambal ban. Diduga kebakaran ini akibat terbakarnya tumpukan sampah dari puntung rokok yang dibuang dalam kondisi masih menyala. Untuk dugaan sementara itu dari sampah yang di pinggir kali ini barangkali ada orang membuang puntung rokok apa-apa sehingga ada penyalaan dan nyamper ke bengkel tambal ban. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan 45 menit kemudian setelah 9 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 4 kios dan 3 rumah kontrakan di Ciracas, Jakarta Timur terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di salah satu kios yang menjual kelapa muda. Api berkobar melalap 4 kios di Jalan Raya Poncol, Ciracas, Jakarta Timur, Minggu dini hari. Api lalu merembet ke 3 rumah kontrakan di area belakang kios. 4 rumah kontrakan ini ikut ludes dilalap si jago merah. Warga yang mayoritas masih tertidur lelap pun panik. Banyak material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Api pun padam setelah 11 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Kios kelapa muda itu di belakang tempat istirahat karyawannya ada percikan api dari listrik. Ya, dinyatakan korsleting listrik terus menyambar pada bagian yang lainnya sehingga hampir 4 kios dan 3 kontrakan terdampak. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda warung bakso dan juga toko pakaian di Probolinggo, Jawa Timur. Api diduga berasal dari tungku kayu yang lupa dimatikan. Habis terbakar. Api berkobar melahap warung bakso dan toko pakaian di Pasar Dringu, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Warga yang mengetahui kebakaran itu mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Namun kobaran api semakin tak terkendali dan menghanguskan bangunan semi permanen itu. Api baru bisa dipadamkan setelah unit damkar datang ke lokasi. Api diduga berasal dari tungku kayu yang ada di sebelah selatan warung bakso. Saat kebakaran terjadi, warung sedang libur tidak berjualan. Usai melahap warung bakso, api menjalar ke toko pakaian yang ada di sebelahnya. Kebakaran ini menimpa warung bakso sama toko baju. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Polisi juga masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Sebuah rumah mewah yang berada di Jalan Bendi 2, Kebayoran Lama, Jakarta terbakar. Api juga menjalar ke sebuah mobil mewah milik penghuni rumah. Kobaran api dengan cepat melahap sebuah rumah mewah di Jalan Bendi 2, Kebayoran Lama, Jakarta. Besarnya kobaran api membuat seisi bangunan habis terbakar. Api juga menjalar ke sebuah mobil mewah milik penghuni rumah. Petugas Udin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung melakukan proses pemadaman. Api yang cepat membesar dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah sejumlah mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Yang saya lihat itu petek-petek dari dalam rumah Pak Jaksa. Kemudian nggak lama apinya membesar. Rumahnya satu tapi rumahnya cukup gede dan besar. Dan isinya perabotannya juga cukup mewah di dalam sini. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Pemirsa, aksi balap liar sekelompok remaja di Jalan Murjadi Palangkaraya, Kalimantan Tengah dibubarkan polisi. Puluhan remaja dibawa ke kantor polisi untuk dibina. Dua personil polisi terjatuh dari motor usai ditabrak oleh pelaku yang berusaha kabur saat pembubaran aksi balap liar di Jalan Murjani, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu dini hari. Pembubaran ini dilakukan tim PPRC Direktorat Samapta Polda Kalteng atas laporan warga yang resah dengan aksi tersebut. Tembakan peringatan terpaksa dilepaskan agar para pelaku tidak kabur. Meski sebagian pelaku lolos, polisi berhasil mengamankan 21 remaja berikut 16 sepeda motor bodong yang dimodifikasi. Kita berhasil membubarkan balap liar dan mengamankan 16 unit sepeda motor dan 21 pembalap. Kemudian berdasarkan laporan masyarakat yang selama ini sangat meresahkan, baik masyarakat sekitar maupun pengguna jalan. Mereka rata-rata remaja kah atau pelajar begitu? Mereka rata-rata pelajar. Di bawah umur berarti? Rata-rata di bawah umur. Puluhan remaja yang terjaring kemudian dibawa petugas bersama dengan sepeda motornya ke Makodit Samapta Polda Kalimantan Tengah untuk diberikan pembinaan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Diduga remblong, sebuah bus pariwisata yang melaju dari arah Solok menuju Kota Padang menabrak 6 unit kendaraan di jalur lintas Sumatera di kawasan Sintinjau, Lawik, Lubuk Kilangan, Kota Padang. Akibatnya 2 penumpang alami luka, namun sopir dan kernet bus melarikan diri. Kecelakaan beruntun antara bus pariwisata dengan 6 unit kendaraan roda 4 ini terjadi di kawasan lintas Sumatera, Sitinjau, Lawi, Lubuk Kilangan, Kota Padang. Bus pariwisata yang melaju dari arah Solok menabrak 3 unit kendaraan yang berada dari arah yang sama di bagian belakang dan 3 unit kendaraan yang melaju dari arah yang berlawanan. Sebuah mobil bahkan terjun ke dalam parit sedalam 5 meter. Diduga bus pariwisata yang membawa 42 orang wisatawan asal Teluk Kuantan, Provinsi Riau ini melaju dengan kecepatan tinggi dan mengalami remblong hingga menabrak 6 kendaraan yang berada di depannya. Pas awalnya tuh dia kan ambil yang tengah. Yang tengah tuh kirain mau motong kan. Kirain mau motong, tahu-taunya udah belum remnya tuh langsung nabrak mobil-mobil yang depan tuh. Langsung ketabrak yang arah ke sini. Arah dari bawah ke atas ya? Iya. Ada berapa mobil yang ditabrak, Kak? 6 mobil ya? Sopir serta pengendara bus melarikan diri dan polisi menetapkan keduanya dalam daftar pencarian orang. Bus yang datang dari arah Solo menuju Padang, ketika sampai di Panorama 2 hilang kendali atau out of control. Tidak mampu mengendalikan kendaraan remnya, akhirnya menabrak kendaraan yang satu arah di depannya. Kegiatan TP-TKP, olah TKP di sana. Untuk korban, alhamdulillah tidak ada, jadi hanya rugi material secara keseluruhan. Kemudian kemudian para penumpang bus ada 43 orang yang rencananya ini merupakan warga dari Riau, Kuantan yang akan melaksanakan wisata ke Bukit Tinggi. Jadi dari pihak bus sendiri sudah mendatangkan bus lainnya untuk mengangkut para penumpang tersebut untuk kembali ke tempatnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 2 penumpang mengalami luka di bagian tangan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sempat buron, tersangka kasus curanmor dan pembakaran rumah akhirnya menyerah. Pembakaran rumah bermotif sakit hati terhadap korban yang masih bertetangga dengan tersangka. Polisi meringkus seorang tersangka yang sempat jadi buron kasus curanmor dan pembakaran rumah. Tersangka diringkus saat hendak kabur ke daerah Riau. Tersangka dibawa ke RSUD Adnan WD Payakumbuh, Sumatera Barat setelah polisi menembak kakinya saat berusaha kabur. Selain mencuri motor, pelaku juga membobol rumah serta membakar 2 rumah di Payakumbuh. Korban merupakan tetangga satu kampung. Motif pelaku karena sakit hati kepada korban. Tersangka merupakan DPO kita sudah beberapa bulan ini dalam kasus tindak pidana pencurian sepeda motor. Selain pencurian sepeda motor, Pak, aksi yang dilakukan oleh tersangka ini apa, Pak? Aksi yang pembakaran rumah. Tersangka
beralasan di situ dalam pengambilan keterangan berdasarkan sakit hati terhadap si korban. Saat ini tersangka masih diperiksa di Mapolres Payakumbuh untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistio, iNews melaporkan. Usai diotopsi, jenazah ayah dan anak balitanya yang ditemukan tewas di Koja, Jakarta Utara dimakamkan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara, membawa sejumlah barang dari rumah korban. Usai diotopsi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, jenazah ayah dan anak balitanya yang ditemukan busuk di Koja, Jakarta Utara dimakamkan. Di antar keluarga dan kerabat, jenazah kedua korban yang ada dalam satu peti diturunkan dari ambulans di TPU Semper, Cilincing, Jakarta Utara Minggu sore. Kedua jenazah dikuburkan di satu liang lahat di Kompleks Pemakaman Blok A2. Sementara itu, di hari yang sama, anggota Inafis dan penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara kembali menggelar olah tempat kejadian perkara di rumah korban di Jalan Balai Rakyat 5, Koja, Jakarta Utara. Olah TKP dilakukan untuk mencari dan melengkapi bukti-bukti yang telah ditemukan sebelumnya. Seluruh bagian rumah ditelusuri, termasuk mobil dan motor korban, serta bagian balkon dan atap rumah. Usai olah TKP selama setengah jam, polisi membawa sejumlah dokumen, ponsel, serta obat-obatan dari rumah tersebut. Polisi juga meminta keterangan sejumlah warga di sekitar lokasi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi masih menyelidiki penyebab kematian ayah dan anak balita yang ditemukan tewas membusuk di dalam rumah di Koja, Jakarta Utara. Sementara menurut tetangga, keluarga korban dikenal jarang bersosialisasi dan hanya keluar rumah untuk membeli bahan makanan. Garis polisi masih terpasang di sebuah rumah di Jalan Balai Rakyat 3, Koja, Jakarta Utara. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab kematian dua penghuni rumah dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti. Menurut warga, penghuni rumah ini berjumlah 4 orang, yakni sepasang suami istri dan 2 anaknya yang masih balita. Keluarga ini dikenal jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Mereka hanya keluar rumah untuk membeli bahan makanan dan sholat ke masjid. Dia paling kalau keluar itu paling kalau mau sholat, sholat maghrib, isya, subuh, jumatan. Jadi kalau untuk sekedar ke sono-sono mah jarang sih. Nggak pernah keluar gitu ngobrol sama tetangga? Paling sama istrinya aja sebentar. Sama, saya kan jarang ketemu sih. Kalau ketemu nggak pernah keluar, dia mah kan paling keluar beli sayuran doang. Udah gitu doang. Itu nggak pernah ngobrol juga, Bu? Enggak. Sebelumnya, warga yang curiga dengan bau tak sedap digegerkan dengan penemuan 2 jasad di dalam rumah. Jasad terdiri atas ayah dan anak laki-lakinya yang masih berusia 2 tahun. Kondisi kedua jasad telah membusuk. Jasad sang ayah ditemukan tertelungkup di depan kamar mandi, sementara jasad anaknya berada di dalam kamar. Saat warga mendobrak rumah, istri korban tengah terduduk lemas di sofa ruang tamu bersama anak pertamanya yang berusia 3 tahun. Istri korban yang tampak linglung dievakuasi bersama anaknya untuk menjalani pemeriksaan. Sementara jasad kedua korban diautopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, tingkat pendidikan, minimnya pekerjaan ditambah bekerja di sektor informal di Tenggarai menjadi pemicu ketimpangan sosial di DKI Jakarta. Sementara itu, kunci kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan meningkatkan potensi sumber daya manusia. Jumlah lapangan pekerjaan yang minim dan rendahnya tingkat pendidikan menyumbang semakin banyaknya penduduk miskin di DKI Jakarta. Dalam podcast Aksi Nyata Perindo, Bacalek Perindo mendorong pemerintah untuk membuka lapangan kerja dengan memanfaatkan potensi yang ada di DKI Jakarta seperti UMKM.
Dengan memunculkan satu pengusaha-pengusaha baru, otomatis akan menyerap ya minimal 10 tenaga kerja baru. Artinya 1:10 minimum. Apalagi kalau banyak pengusaha-pengusaha baru, artinya lapangan kerja semakin luas, semakin banyak itu. Sementara itu, Bacalek DPR RI Dapil Sumatera Utara 1, Partai Perindo, Karef Marpaung, dalam podcast Aksi Nyata akan mendorong penciptaan sumber daya manusia berkualitas di Sumatera Utara. Tapi saya pikir yang saya lihat itu potensi yang paling utama, betul sumber daya alam itu penting, tapi yang saya melihat adalah sumber daya manusia yang paling penting. Bagaimana saya mau mendorong Sumatera Utara harus hebat, seperti Singapura, karena sumber daya manusia yang hebat. Kadef Marpaung bersama Partai Perindo yang mendukung Capres dan Cawapres 2024, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, akan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat kecil. Tim Liputan iNews melaporkan.